Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan tentang teknis analisis regresi dengan menggunakan prediktor yang bersifat dummy atau prediktor variabel dummy. Mungkin Anda pernah melihat ada sebuah variabel kategorikal atau discrete atau pilah namun masuk ke dalam analisis regresi, seperti halnya yang tertera pada contoh kutipan tabel di dalam jurnal ini. Misalkan suku, ada prediksinya yang ditunjukkan dengan koefisien B atau prediksi. Demikian juga ada gender. Di sini juga ada gender, ada race. Ini adalah gender dan race adalah variabel yang bersifat kategorikal atau discrete atau pilah, namun kok bisa masuk ke dalam analisis regresi? Bagaimana cara menginterpretasikannya? Apakah semakin pria atau semakin laki-laki maka akan tinggi kognitif affective depressionnya? Ini adalah variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel kategorikal yang dipakai sebagai prediktor dalam analisis regresi. Regresi biasanya dipakai untuk memprediksi efek prediktor yang bersifat kontinum terhadap kriterium atau kriteria yang bersifat kontinum juga. Namun terkadang ada kasus tertentu ketika efek prediktornya adalah kategorikal, seperti halnya pria dan wanita. Mungkin ada yang bertanya, bukankah perbedaan itu dilakukan dengan menggunakan uji komparasi, misalnya uji T? Kok ini menggunakan uji prediksi? Saya menjawab, betul. Namun terkadang uji regresi perlu memasukkan variabel kategorikal sebagai variabel sertaan yang dimasukkan sebagai variabel kontrol dalam analisis regresi, misalnya regresi berjenjang. Jadi X1 misalkan jenis kelamin, misalkan sekse jenis kelamin, kemudian X2 nya adalah misalkan gizi mempengaruhi Y itu misalkan IQ. Sehingga kadang-kadang tidak sekedar gizi yang dipakai untuk memprediksi IQ, namun ada variabel yang turut disertakan dalam analisis untuk variabel kontrol, yaitu jenis kelamin. Dengan analisis ini, dengan desain ini, kita menggunakan analisis yang menggunakan variabel dummy. Dalam hal ini, dummy adalah jenis kelamin. Pertanyaan yang lain, lantas jika prediktornya adalah jenis kelamin, pria wanita, apakah makna hasil analisisnya bisa menunjukkan semakin pria atau semakin wanita semakin bijaksana, atau misalkan variabel Y-nya itu IQ semakin cerdas? Saya jawab tidak. Interpretasinya sama halnya dengan uji perbedaan. Jadi menggunakan kata perbedaan. Jadi uji perbedaan antara pria dan wanita. Sehingga hasilnya mungkin seperti ini, pria lebih bijaksana dibanding dengan wanita atau sebaliknya, atau hanya ada perbedaan kebijaksanaan antara pria dan wanita. Kemudian ada juga pertanyaan, tadi dikatakan regresi berjenjang. Apakah itu adalah contoh yang diberikan oleh tabel di depan? Mengapa harus pakai regresi berjenjang segala? Kenapa kok tidak semuanya langsung dimasukkan dalam satu tahap analisis? Betul, contoh di atas adalah regresi berjenjang. Pada analisis ini, setiap blok variabel dimasukkan ke dalam regresi secara bertahap. Dalam analisis, biasanya variabel-variabel demografi atau variabel kontrol dimasukkan di awal-awal, baru kemudian variabel utamanya. Tujuannya adalah untuk melakukan kontrol dari efek-efek variabel-variabel yang bukan variabel yang hendak diteliti efeknya oleh peneliti. Lantas, apa tujuan menggunakan variabel dummy dalam regresi? Tujuannya adalah yang pertama, kita ingin memasukkan variabel kualitatif untuk meningkatkan kualitas penelitian kita. Kita tahu penelitian yang menggunakan kontrol atau sertaan dalam analisis lebih berkualitas daripada penelitian yang tidak sama sekali melibatkan variabel sertaan atau variabel kontrol. Jadi misalnya memasukkan variabel jenis kelamin, race yang sejajar dengan variabel independen lainnya. Yang kedua, tujuannya juga bisa kita ingin menghilangkan pengaruh variabel kualitatif terhadap prediktor karena dapat menyebabkan bias estimasi. Kita ingin variabel yang kita uji prediksinya benar-benar terbebas dari variabel ekstrane
atau yang kita kendalikan dalam penelitian ini. Bagaimana cara membuat variabel dummy? Misalnya saya punya jenis kelamin yaitu pria dan wanita. Pria saya kode 1, pria saya kode 0, wanita saya kode 1. Atau kelompok penelitian eksperimen, misalnya kelompok kontrol saya kode 0, kelompok perlakuan saya beri kode 1. Dengan demikian variabel jenis kelamin berubah menjadi variabel misalnya wanita. Atau di jurnal di internasional biasanya menggunakan kata female. Kenapa kok menggunakan female? Karena female yes, female no. Female yes artinya 1, berarti wanita. Female no berarti 0, artinya pria. Sama halnya juga kelompok, misalkan ini akan berubah menjadi kelompok perlakuan. Apakah treated atau mendapatkan perlakuan? Yes, berarti 1 itu adalah kelompok perlakuan. Apakah treated? No, berarti 0 itu adalah kelompok kontrol. Jadi dalam jurnal seringkali Anda mendapatkan kata female atau variabel perlakuan dalam analisis dengan menggunakan regresi dummy, karena 0 artinya tidak, 1 artinya ya, kode biner. Jadi ketika jenis kelamin sama dengan 0 berarti dia bukan wanita, berarti kodenya 1 berarti dia wanita. Pembuatan kode dummy, misalnya saya memiliki variabel y yaitu kebijakan, kemudian jenis kelamin di sini, kemudian ini adalah kode jenis kelamin. Seringkali dari kita memberikan kode 1 untuk pria dan 2 untuk wanita. Biasanya pria didahulukan daripada wanita, sehingga pria kodenya 1, wanita kodenya 0. Nah, untuk kode dummy ini kita transformasi menjadi kode biner 0, 1. Dalam hal ini pria adalah 1 dan pria adalah 0 dan wanita adalah 1. Sehingga jika dilakukan analisis regresi, misalnya menghasilkan persamaan seperti ini, Y sama dengan 8,3 dikurangi 4,3 dikali wanita, artinya adalah Y misalnya untuk wanita 8,3 masuk di sini. Apakah wanita? Yes, sehingga mendapatkan kode 1. 8,3 dikurangi 4,3 sama dengan 4. Ini untuk wanita. Jadi ketika seksenya atau jenis kelaminnya sama dengan 1. Nah, untuk pria apakah wanita? Tidak di sini. Sehingga 0, 4,3 kali 0 sama dengan 8,3. Jadi 4 ini adalah rata untuk wanita dan 8,3 ini rata kebijaksanaan untuk pria. Contoh analisisnya di sini, misalkan dari hasil SPSS dihasilkan sama seperti rumus kita yang di awal tadi, 4,3. Bagaimana cara membahasakannya adalah ada peranan jenis kelamin terhadap kebijaksanaan. Dalam hal ini kita lihat 0-nya di bawah, P-nya di bawah 0,05. Kemudian kita jelaskan bahwa pria 8,3 ratanya lebih bijaksana dibanding dengan wanita 4 dengan menggunakan persamaan ini. Wanita 4, pria 8,3 kita masukkan di sini. Sebenarnya hasil analisis regresi itu sama saja dengan uji T. Ketika kita melakukan uji T, rata-rata pria adalah 8,3, pria adalah 4,00. Data ini bisa dilihat di bagian deskripsi, bisa diunduh dan bisa diuji cobakan bagi teman-teman yang ingin belajar. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kategorinya lebih dari 2? Misalnya ini ada 3 level jabatan, clerical, custodial, dan manajerial. Mungkin kita urutkan mulai dari yang rendah sampai yang tinggi, 1, 2, 3. Kemudian kita transformasi menjadi kode dummy. Misalkan ID 1 sampai ID 2 ini adalah orang-orang yang jabatannya clerical, sehingga kita berikan 1. Orang 3 dan 4 itu adalah custodial, kita berikan 1. Kemudian manajerial kita berikan 1 juga. Sehingga clerical,
clerical, custodial jika masuk ke dalam manajerial akan mendapatkan skor 0. Demikian juga pada custodial. Custodial yes itu hanya terjadi pada subjek nomor 3. Sedangkan pada nomor 2 dan nomor 5 ini adalah no. Sehingga 3 kategorikal bertransformasi menjadi 3 variabel dummy. Namun dalam hasil analisis tidak semuanya dipakai, harus K-1. K itu adalah jumlah kategori. Jadi kita harus memilih ini ataukah ini ataukah ini dan ini yang kita masukkan ke dalam regresi. Misalnya saya memasukkan kode clerical dan custodial, clerical X1, custodial X2 dan tidak melibatkan variabel manajerial. Kemudian kita lakukan di SPSS. Caranya seperti ini. Jadi masukkan clerical dan custodial di dalam variabel prediktor, tapi salah satu kategori tidak kita masukkan. Misalkan di contoh ini adalah manajerial. Ini contohnya clerical 1, custodial 0 dan seterusnya. Untuk melakukan analisis, pilih menu seperti halnya regresi biasanya, analyze, regression, kemudian linear. Hasilnya adalah seperti ini. Misalkan persamaan yang dihasilkan adalah 2 kali clerical atau X1 ditambah 1 dikali X2. X2 nya adalah custodial. Jadi motivasi kerja orang-orang clerical adalah kita masukkan clerical yes berarti 1, custodial no berarti kita masukkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sedangkan untuk custodial yes berarti 1, clerical berarti no sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu bagaimana dengan manajerial? Ini clerical no berarti 0, custodial no berarti 0 sama dengan 2. Jadi ini adalah untuk manajerial, ini untuk custodial, dan ini untuk clerical. Y ini adalah skor dari variabel dependent kita, yaitu motivasi kerja. Jadi ketika kita melakukan analisis ada variabel motivasi kerja di sini. Jadi ada variabel motivasi kerja di sini. Berikut ini hasil dari persamaan yang kita hasilkan. Y sama dengan 2, ini konstannya 2, kemudian clericalnya 3 dan custodialnya 1. Seperti yang awal tadi kita masukkan, akhirnya kita ketemu clerical, custodial, manajerial, dan kita menilai rata-rata masing-masing, rata-rata motivasi masing-masing jabatan berdasarkan statistik deskriptif di SPSS. Kita menemukan bahwa clerical adalah 5, kemudian custodial adalah 3 dan manajerial adalah 2. Kita bertanya, kalau kita menggunakan ANOVA saja sudah bisa atau uji T saja sudah bisa, kenapa menggunakan uji regresi? Mungkin teman-teman harus ingat tadi, di dalam regresi tidak hanya satu variabel dummy saja yang kita libatkan, tapi ada variabel yang lain. Misalnya ini adalah motivasi, kita melibatkan variabel lain yang mempengaruhi motivasi. Misalnya variabel semangat yang bentuknya itu adalah kontinum, tambah juga misalkan jadi ini menjadi X yang ketiga, atau variabel pengalaman yang juga bentuknya kontinum, ini menjadi X4. Jadi tidak hanya kategorikal saja di dalam regresi. Jika kategorikal saja kita bisa menggunakan ANOVA atau uji T, tapi jika combine dengan variabel-variabel yang lain yang bersifat kontinum, kita menggunakan analisis regresi dengan menggunakan variabel dummy. Hasilnya sama saja dengan ketika kita melakukan analisis kovarian. Hasilnya adalah seperti ini. Clerical B-nya sama dengan 3, kemudian signifikan, artinya clerical memiliki peranan positif yang signifikan terhadap motivasi dibanding dengan yang menjadi baseline. Yang menjadi baseline ini adalah manajerial. Kita tahu ketika clerical 0, custodial 0, maka
rata-rata dari manajerial adalah 2. Jadi artinya 3 ini lebih daripada, ini menunjukkan bahwa clerical lebih tinggi daripada manajerial. Analisis variabel dummy dikombinasikan dengan variabel yang lain. Ini contohnya, ini adalah variabel kita tetap motivasi, ini adalah variabel dummy. Ini kita tambahkan variabel yang bersifat kontinum, yaitu pengalaman. Masukkan semuanya ke dalam analisis, kemudian ini hasilnya. Di sini terlihat bahwa pengalaman memberikan peranan yang signifikan di bawah 0,05 dan clerical serta custodial juga memberikan, kecuali custodial memberikan peranan yang tidak signifikan. Ini signifikan, ini signifikan, ini near. Jadi ketika kita membaca hasil ini adalah pengalaman meningkatkan motivasi belajar sebesar B ini dengan mengendalikan jabatan staf. Dalam hal ini ada 3 jabatan. Jadi kita melakukan regresi dengan mengendalikan, atau di dalam jurnal biasanya ditulis dengan controlling for. Nah, kita bandingkan ketika kita tidak melakukan kontrol terhadap jabatan, kita lihat nilai pengalaman sangat melambung menjadi signifikan, sangat signifikan. Sedangkan di sini awalnya ketika tanpa adanya kontrol 0,5 korelasinya, namun setelah kontrol korelasinya menurun menjadi 0,270. Inilah tantangan dari analisis dengan menggunakan variabel kontrol. Efeknya akan menurun, tapi penelitiannya lebih berkualitas daripada penelitian yang kedua. Efeknya besar namun tidak ada kontrol, dan efek yang besar ini adalah efek yang semu. Baik, semoga bermanfaat. Materi ini bisa didapatkan di bagian deskripsi video. Pertanyaan dan tanggapan sangat dipersilahkan. Untuk request tema yang akan divideokan, teman-teman dapat menulis di bagian diskusi. Kemudian jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan kabar terbaru video dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.